Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, sahabat PKLU yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun berada. Bahagia rasanya kita berjumpa lagi di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenankanlah, saya Daniel Darwanto dari GPIB Taman Sari, Salatiga. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Agar kita dilayakkan menerima dan merenungkan firman Tuhan yang hendak kita baca, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesetiaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami boleh melewati istirahat malam kami, dan kini Engkau menganugerahkan hari baru yang penuh sukacita kepada kami para kaum lanjut usia. Sebelum kami memulai aktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami sehingga mampu dan mau mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari seturut dengan firman-Mu. Kami telah memohon dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab yang akan kita baca hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Ratapan pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang
berat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang ditulis di Sabda Bina Umat untuk hari Kamis tanggal 30 Juni 2020 dengan perikop murka yang mendidik. Adapun nats pembimbing pada renungan pagi hari ini adalah ayat yang ke-7. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Bapak Ibu, sahabat PKLU yang kekasih, bisakah Tuhan marah? Kira-kira seperti apa jika Tuhan marah? Bukankah Ia adalah pribadi yang penuh kasih? Perikop pagi ini menjadi menarik untuk kita renungkan karena Yeremia sebagai penulis kitab dan juga sebagai hamba yang diutus Allah untuk hidup dan melayani di tengah bangsa Israel saat itu, mengajak kita melihat bagaimana murka Allah nyata dalam kehidupan bangsa yang dikasihinya. Secara sederhana, dalam benak kita akan berkata, tidak mungkin Tuhan marah. Atau, untuk apa sih Tuhan marah? Yeremia dalam menjalankan tugas dan panggilannya merefleksikan apa yang dialaminya, membawa kita melihat apa yang mampu Allah lakukan ketika Ia menjadi murka. Ia mampu membawa semua orang masuk ke dalam kegelapan, layaknya orang mati di dalam kubur. Kita tahu bersama dunia orang mati yang ada dalam liang kubur yang sempit dan gelap. Ia juga mampu membuat setiap orang yang melawannya hidup dalam ruang yang dikelilingi kesedihan dan kesusahan. Dan semua hal yang mampu ia lakukan dalam murkanya. Pertanyaan sederhana bagi kita di pagi hari ini, apakah ia adalah pribadi yang kejam? Tentu jawabnya tidak. Dari murkanya kita belajar bagaimana kasih-Nya menyapa kita untuk kembali hidup dalam kebenaran. Jikalau Ia membuat kita masuk dalam kegelapan, itu berarti Ia hendak menyadarkan kita bahwa hanya Dia satu-satunya sumber terang. Jika Ia membawa kesusahan itu, mau mengatakan kepada kita bahwa hanya di dalam Dia ada ruang kelegaan dan penghiburan. Murkanya adalah proses yang mendidik dan mendewasakan kita untuk kembali pada Dia, Sang Sumber Hidup, terang, dan penghiburan. Bapak Ibu, kiranya renungan hari ini menguatkan kita
untuk lebih percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita selama kita hidup di dalam jalan Tuhan seturut dengan firman-Nya. Kelegaan dan penghiburan akan dianugerahkan kepada kita. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak Ibu, sahabat PKLU yang terkasih dimanapun berada, untuk mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita kembali menghadap kehadirat-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, ajar dan tolonglah kami, para kaum lanjut usia ini, agar mampu dan mau menjalani sisa hidup kami dalam kehendak firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi teladan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan keberadaan kami ya Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, para kaum lanjut usia, dalam melayani-Mu dengan kesehatan yang prima dan kemandirian. Pulihkanlah kesehatan kami bagi kami yang sedang sakit, agar tidak menjadi beban anak cucu kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis Sinode dan Dewan Pakar PKLU GPIB. Berkatilah mereka dalam menjalankan program-program pelayanannya. Juga kami berdoa untuk para pendeta dan hamba-hamba Tuhan, agar Engkau menyertai dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Lindungilah bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan paham anarkis yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Segera bebaskanlah kami dari virus COVID-19, sehingga kami bisa lebih leluasa dalam beribadah dan berinteraksi sosial. Kami serahkan Bapak Presiden dan para pemimpin, baik yang ada di pusat pemerintahan sampai ke tingkat bawah RT RW. Berilah hikmat dari-Mu, agar para pemimpin kami mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian
bagi seluruh rakyat. Tanpa pilih kasih, walaupun kami hidup dalam keberagaman. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, sahabat-sahabat PKLU dimanapun berada, program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama-sama sudah dapat kita laksanakan. Selamat berpisah. Salam dari kami, dari segenap anggota Pelkat PKLU GPIB Taman Sari Salatiga. Salam.